Ya, perkenalkan nama saya Hilman Danu, NIM 1318898. Ya, jadi soal yang mau dibahas kali ini dari bab 6, soalnya udah tertera di layar ya. Jadi ada persamaan kecepatan, ada dua dimensi, yaitu terhadap X dan Y. Terus yang ditanya adalah eh, disuruh tentukan sigma XX-nya pada poin X sama dengan 1, Y sama dengan 2, pada tekanan 10 kilopascal, dan fluidanya adalah air pada temperatur 20 derajat Celcius. Lalu diminta juga untuk menggambarkan stresnya nanti. Ya, kita langsung ke cara pengerjaan. Jadi, noun kita tulis kembali persamaan velocity-nya. Jadi, vektor kecepatan yang pada arah X bisa kita sebut dengan U, pada arah Y bisa kita sebut dengan V. Lalu asumsinya adalah demikian: incompressible Newtonian fluid, two-dimensional flow, steady flow, dan viscous flow. Ya, ini yang diminta cari. Lalu solusinya kayak gini. Jadi intinya kan kita harus nyari sigma ini kan, stresnya, normal stress dan shear stress. Udah ada rumusnya secara pasti di buku. Jadi kalau sigma XX min P plus 2 mi du per dx, sigma YY min P plus 2 mu dv per dy, tau XY mu kali dv du per dy tambah dv per dx. Jadi untuk memudahkan kita cari dulu masing-masing du per dx berapa, du per dy berapa, dv per dx berapa, dv per dy berapa. Setelah temukan, kita masukin ke rumusnya. Di situ udah diketahui semua kan. Tekanannya ada 10 kilopascal, du per dx udah, terus mu juga kita bisa dapat dari tabel, yaitu kira-kira 1,5 Newton. Newton second per meter persegi. Lalu dimasukin, kita dapat hasilnya semua. Nah, terus jadinya kayak gini gambarnya. Jadi udah ada garis X dan Y-nya. Terus untuk normal stress karena dia besarannya negatif, jadi mengarah ke kotaknya. Terus tahu XY positif, jadi dia ke atas. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Marvin Maximilian Sigaputrongkar, NIM 1311833. Jadi di salah satu bab 6 itu ada yang membahas mengenai inviscid flow. Nah, salah satu soalnya itu yang membahas tuh ini. Nah, jadi di soal ini tuh diketahui ada air yang mengalir di salah satu dinding yang bentuknya seperti ini. Kemudian diketahui persamaan velocity potensial. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah perbedaan tekanan di titik A dan titik B. Kemudian, nah kita kasih asumsinya. Nah, sebenarnya asumsi-asumsi ini tuh sebenarnya untuk mempermudah aja, karena beberapa persamaan itu membutuhkan ketentuan-ketentuan asumsi tertentu. Contohnya kayak rotational flow ini. Nah, ini dibuat asumsi seperti ini tuh untuk memudahkan kita untuk menganalisis soal-soal mengenai inviscid flow. Kemudian dianalisis, nah, karena kita ingin mencari perbedaan tekanan ya antara titik A dan titik B, yang perlu kita ketahui pertama tuh perbedaan kecepatan di antara titik A dan titik B. Nah, untuk mencari kecepatan, itu kita harus breakdown dulu nih komponen kecepatannya. Nah, kita udah tahu nih, velocity potensial persamaannya itu dalam koordinat polar. Nah, karena itu kita breakdown kecepatan itu dalam komponen polarnya juga. Karena kita udah kasih tadi two-dimensional flow, maka cuma ada dua komponen di sini, yaitu radial dan tangensial. Kemudian di sini udah ada persamaannya, tinggal dimasukin, ntar dapat di komponen kecepatan tangensialnya itu hasilnya 0, kemudian di radial itu min 2 per R. Nah, untuk cari kecepatannya itu tinggal diakarin aja, akar kuadratin. Nah, kemudian kita dapat 2R, 2 per R, tinggal kita masukin aja di titik A dan titik B. Contohnya di titik A ini kita bisa lihat jari-jarinya 0,5, di titik B 1,5. Dapat perbedaan kecepatan di kedua titik. Kemudian kalau udah, nah sekarang kita cari nih perbedaan tekanannya. Caranya gimana? Caranya kita masukin pakai persamaan Bernoulli untuk rotational flow. Kita masukin. Nah, di sini kan kita tahu nih, di gambar di titik A dan titik B itu tingginya sama ya. Berarti kita bisa coret nih Z1, Z2.
Kemudian kita masukin nih raw air itu 1000 ya, udah diasumsi, kemudian kita dapat deh perbedaan tekanannya. Gitu. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Prabowo Marcin Deweko, 1301805. Selanjutnya, bab 7, analisis dimensional. Oke, ini ada soalnya. Boleh kalian pause dulu kalau ingin lihat soalnya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya, teman-teman. Oke, di sini tadi kan ada soalnya, terus langsung aja nih diturunin ke given sama find-nya. Nah, ini kan bisa kalian lihat yang di sini, given sama find-nya. Nah, lalu solusinya nih langsung dicari kan. Nah, untuk nomor A ini kan ditanyakan tentang variabel ditentukan, nyari variabel tak berdimensinya. Ya udah, berarti sekarang kita lihat nih teman-teman. Oke, variabel tak berdimensi ada berapa? Ada 2 kan? Dari mana? Yaitu 5 kurang 3. Itu kan satuannya kan. Nah, ini ada dimensi tiap variabel nih. Kalian tulis nih biar gampang. Oke. Nah, terus pilih nih mana yang tak berulang. Kalau di sini dipilihnya delta P sama Q. Terus kalian pisah sehingga dapat P1 sama P2. Nah, jadi sehingga P1-nya segini sama P2-nya segini. Oke, kita lanjut ke nomor B. Nomor B ada 2 pertanyaan nih, yaitu kenaikan tekanan pada saat pompa saat omega itu 1800 rpm. Lalu yang pertanyaan kedua, debit air saat omega sama dengan 1800 rpm. Nah, kalau misalnya kenaikan tekanan, berarti kan kita pakai P1 kan teman-teman. Oke, P1 kita bandingin nih sama P1 yang prototipe sama yang model. Ya udah, kita masukin angka-angkanya teman-teman. Masukin angkanya. Lalu ketemu delta P-nya si prototipe ini segini 94,5 kPa. Oke, lanjut yang debit air. Debit air saat omega-nya itu 1800 rpm. Nah, kita bandingin lagi karena tadi kan kita pakai kenaikan tekanan pakainya P1 kan. Kalau misalnya debit air kita lihat nih, berarti kita pakai yang P2. Oke, kita bandingin yang prototipe sama model. Kita masukin nilainya. Terus ketemu deh debit air saat 1800 rpm itu 42 liter per second. Oke, lanjut ke teman saya. Kenalkan, saya Stefanus, 11808. Jadi saya mengambil soal PR. Saya PR bab 4 dari Panengah, yaitu yang nomor 3. Nah, soalnya bisa dilihat sendiri, ada drop tekanan yang dipengaruhi oleh beberapa komponen di sini. Yang diketahui itu ada model dan ada percobaan. Yang pertama kita disuruh nyari relasi fungsional antara kelompok komponen berdimensi. Lalu hitung besarnya kecepatan air dan udara dan perkirakan besarnya drop tekanan daripada katup 600 mm. Di sini dapat yang diketahui ada model dan percobaannya. Nah, yang pertama untuk analisisnya kita nyatakan dulu persamaan delta P untuk menghitung berapa variabel yang digunakan. Nah, setelah itu kita nyatakan dimensi tiap variabel dan terdapat R3. R itu apa? R itu jumlah MLT ini. Nah, lalu berapa sih jumlah P yang akan ada itu? Nah, jumlahnya itu jumlah variabel dikurangin komponen yang ini tadi. Jadinya ada 2. Untuk P yang pertama, kita pakai yang non-repeatingnya delta P dan repeatingnya dV dan rho. Lanjut kita ketemu komponen ABC-nya, lalu kita bisa nyatakan P1. Lalu untuk P2, kita pakai yang non-repeating itu mu, dan non-repeatingnya sama seperti sebelumnya. Sehingga kita ketemu ABC-nya, dan ketemu P2. Lalu kita nyatakan relasi fungsional itu menggunakan P. Untuk yang B, kita disuruh nyari besarnya kecepatan air udara yang diperlukan pada percobaan menggunakan katup berdiameter 300 mm. Nah, berarti kita pakai katup 300 mm itu di model karena prototipenya itu 600 mm. Oke, kita bandingkan menggunakan P2 karena yang dicari adalah besarnya kecepatan air dan udara itu terdapat pada P2. Kita bandingkan P2 percobaan dan model, lalu kita akhirnya menemukan kecepatan pada model berdiameter 300 mm tadi. Lalu untuk drop pada katup dengan DP 600 mm,
ini berarti kita mencari pada saat percobaan DP-nya 600 ml itu dropnya berapa sih? Nah, karena yang dropnya itu ada pada P1, maka kita bandingkan P1 pada percobaan dan P1 pada model. Lalu kita ketemu juga delta P ini 0,936 kPa. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, ini tentang viscous flow in pipe ya. Soalnya bisa dilihat sendiri, jadi ada aliran, ada 3 tank, maksudnya ada 3 tank dan terhubung dengan 3 pipa, diameternya masing-masing. Oke, langsung masuk ke noun, ya ini 3 tank dengan air. Yang ditanyakan tuh berapa kecepatan masing-masing alirannya di setiap pipa ini. Nah, di sini guys, saya gambar skematiknya ini tank A, B, C, terus di sini saya asumsi nama pipanya pipa 1, pipa 2, dan pipa 3. Asumsinya, di sini asumsinya ini ya, friction faktornya, ini salah, bukan friction factor neglected, tapi minor losses-nya neglected. Friction faktornya itu 0,03 di sini. Terus saya asumsiin incompressible dan steady state flow dengan kecepatan gravitasi segini. Terus along streamline ini asumsi-asumsi yang incompressible, steady state, dan lain-lain ini buat mempermudah biar kita bisa langsung pakai persamaan energi. Nah, yang pertama kita bikin asumsi ya, ini alirannya tuh dari A dan B itu ke C semua. Asumsinya gitu, karena sebenarnya bisa juga dari B ke A dan ke C, tapi saya pengennya asumsinya gitu karena ya gampangnya aja C paling rendah dari dua-duanya ngalir ke C dari A sama B. Saya asumsiin gini, jadi Q3 sama dengan Q1 plus Q2, terus ya ini itu Q itu sama dengan V kali A, A-nya itu Pi per 4 D kuadrat kan. Ya udah, ini jadi persamaan gini, ini jadi persamaan pertama. Terus buat yang bikin persamaan kedua, saya bikin untuk aliran A ke C, dari A ke C. Berarti melewati pipa 1 dan pipa 3. Ini buat pakai persamaan energi. Ini pada persamaan energi ini langsung nggak saya tulis ya yang ininya, minor loss-nya. Jadi ini cuma minor loss yang disebabkan friction factor itu. Terus saya tulis gini, terus nah di sini saya pakai asumsi di A sama di C ini V-nya 0 ya, karena anggapannya dia menurun permukaannya sangat lambat. Terus PA sama PC itu PATM, jadi sama. Jadi ini bisa langsung dicoret P-nya dan V-nya, sehingga persamaannya langsung jadi gini. Terus tinggal dimasuk-masukin aja, didapatkan persamaan 2 segini. Terus buat persamaan yang ketiga itu sama aja kayak gini, cuma ini buat aliran dari tank B ke C. Itu saya asumsiin juga PB sama PC-nya PATM, VB sama VC-nya 0. Jadi bisa langsung didapatkan lagi persamaan gini. Nah, dari persamaan tadi ada 3, bisa didapatkan dari persamaan 2 dan 3 persamaan kayak gini. Persamaan 2 dan 1 didapatkan persamaan ini. Terus dari persamaan 4 dan 5 ini yang baru dapetin, itu didapetin persamaan baru lagi kayak gini. Nah, ini disederhanain jadi persamaannya seperti ini. Kemudian buat menyelesaikan ini biar lebih mudah, ini dikuadratin dulu. Dikuadratin jadi seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa selesaiin pakai rumus persamaan kuadrat. Anggap aja V1 kuadrat itu sebagai X gitu. Jadi V1 pangkat 4 itu menjadi X kuadrat. Itu bisa diselesaikan jadi seperti ini. Didapatkan V1 kuadratnya 79,06 atau 22,4. Nah, jadi kalau diselesaikan ini V1-nya 8,89 atau 4,73. Nah, ini kita cek kan V1-nya berapa? V1-nya kalau kita pilih 8,89, kalau kita substitusiin ke persamaan 6, itu jadi nggak equal ya, 40 sama min 40. Jadi ini bukan penyelesaian, berarti penyelesaiannya yang 4,43. Berarti V1-nya ini. Kemudian buat nyari V3 sama V2 itu tinggal substitusi V1 ke persamaan 3 didapat V3 sekian.
terus substitusi ke persamaan 1 didapatkan V2-nya sekian. Ya, itu dari saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Mikdam, NIM 1311809. Di sini akan membahas bab 9. Nah, bab 9 ini akan membahas apa? Nah, bab 9 ini akan membahas tentang flow over immersed bodies. Nah, jadi kita mulai saja di sini. Kita pembahasan. Ya, di sini bisa kita baca sendiri soalnya. Ini ada ya, nah kita masuk pada given-nya. Given-nya itu ada woman riding bicycle down 18% slope. Nah, ini tuh jadi maksudnya apa? Jadi ada pesepeda yang gerak ke bawah dengan adanya drag force ke atas yang melawannya. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu calculate drag coefficient if the frontal area is 0,6 meter kuadrat dan spekulasi apakah posisi dari pesepeda ini. Nah, asumsi kita gunakan itu ada di soal tadi, yaitu the only force affecting the speed are the weights and drag, and gravitasinya kita pakai 9,81 meter per second kuadrat. Nah, jadi gimana cara kita analisisnya? Nah, yang pertama itu kita analisis dari DBB-nya, dari DBB si pesepeda dan pesepeda ini. Nah, jadi gimana? Nah, di gambar ini, karena pesepeda gerak ke bawah, ya, jadi gaya gerak ke bawah dan ada drag force ke atas melawannya. Nah, dikarenakan tadi ada slope 18%, ternyata di sini. Nah, itu kita bisa mendapatkan theta dari situ. Dengan apa? Dengan perbandingan tan theta dengan 18% ini, kita dapatkan angkanya. Nah, setelah itu, kita analisis sigma fx sama dengan 0, lalu kita masukkan persamaan, kita lakukan persamaan ini, D sama dengan mg sin theta. Nah, kita juga tahu rumus drag force itu adalah ini. Kita tahu di sini dengan CD ini, ya, kita dapatkan ini. Lalu, setelah kita dapatkan persamaan dari drag force ini, kita buat persamaannya D sama dengan D, yaitu mg sin theta sama dengan CD kali rho per 2 V kuadrat kali A. Nah, kita dapat dari mana rho ini? Nah, rho ini kita dapat dari tabel B4. B4 itu apa? Yang menyatakan itu ada temperatur dan standar tekanan atmosfer, yaitu pada saat 15 derajat Celcius, kita dapatkan rho-nya sebesar 1,225 kg per meter kubik. Lalu, untuk U-nya ini, yaitu kita dapatkan dari summing velocity of woman and bicycle. Nah, jadi untuk velocity-nya itu, kita tadi tahu bahwa velocity-nya itu 25 km per hour untuk pesepeda dan juga anginnya. Jadi, kita cari, kita substitusi dulu satuan ini jadi meter per second supaya sesuai dengan kaidah awalnya, kaidah SI-nya. Itu seperti ini, 25 km per hour kali 1000 dikali 1 per 3600, kita dapatkan ini. Lalu untuk U-nya, tadi kan kita jumlahkan antara kecepatan woman dengan bicycle-nya. Jadi secara tidak langsung saja, U sama dengan 2 kali velocity, yaitu sekitar 13,888. Lalu setelah kita dapatkan rho dan U ini, kita pindahkan, kita masukkan angka yang kita dapatkan tadi ke persamaan ini. Dari massa, gravitasi, sin theta, CD, rho, U, dan A. Kita masukkan, kita dapatkan nanti CD-nya. Nah, CD ini apa? CD itu drag force-nya yang ditanya tadi. Nah, setelah kita tahu drag force-nya, kita juga ditanya tentang the rider is in the upright or racing position. Ini apa maksudnya? Ini adalah posisi dari pesepedanya. Apa yang mempengaruhinya? Nah, di sini, ada di tabel ini. Nah, jadi pesepeda ini posisinya juga dipengaruhi atas dari besaran drag force-nya yang menentukan posisi atau apa. Nah, setelah kita tahu drag force-nya itu 1,32 dan meninjau tabel ini, jadi 1,32 ini berada di atas 1,1. Batas paling atasnya yaitu upright commuter, posisi upright. Nah, jadi karena drag force-nya ini 1,2, yaitu melebihi 1,1, maka posisinya jadi upright. Nah, di sini ada conclusion juga, the drag force is 1,32 and the position of the biker is upright commuter because the CD, the drag force coefficient is more than 1.1. Ya, sekian dari saya. Dilanjut dengan teman saya. Ya, perkenalkan saya Fajar Pratama Wahab 1311891. Saya akan bahas bab 9 itu sesiknya tentang drag. Nah, jadi kita tuh diketahui ada sepeda, kecepatannya ada sekian, frontal areanya sekian, dan koefisien dragnya sekian. Nah, yang ditanya tuh berapa perbedaan power kalau pakai sepedanya itu ngelawan angin dengan kecepatan 20 mil per hour sama kalau pakai sepedanya nggak ada angin gitu. Jadi udaranya diam dengan kecepatan sepedanya 15 mil per hour. Nah, asumsinya ini
kita udaranya pada sea level. Jadi udaranya itu ada 1,225 sekian. Terus nggak ada rolling resistance di roda sepedanya, sehingga yang gaya yang bekerja itu hanya gaya drag sama gaya dari sepedanya. Nah, jadi kita nyari delta P. Seperti yang kita ketahui, power itu kerja per waktu. Nah, dan kerja itu bisa hubungannya itu jadi gaya dengan perpindahan. Sedangkan perpindahan per waktu adalah kecepatan. Sehingga kita dapat persamaannya jadi gaya kali kecepatan sepeda, gaya drag kali kecepatan sepeda dikurangi gaya drag kasus kedua kali kecepatan sepeda. Nah, ini kita konversi dulu kecepatan sepedanya jadi feet per second. Terus kita masukin gaya dragnya itu setengah kali rho kali koefisien drag kali frontal area dikali kecepatan sepeda dikali selisih dari kecepatan relatif sepeda terhadap fluida dikuadratkan. Nah, karena pada kasus pertama kecepatan udaranya itu melawan dari pesepeda, maka kecepatan relatifnya itu ditambah kecepatan sepeda ditambah kecepatan fluida. Nah, jadi kita dapat, tapi harus dikonversi dulu ke feet per second. Nah, jadi kita tinggal masukin, dapat selisih dayanya dalam pound feet per second, kita ubah ke horsepower. Jadi didapatkan delta powernya sekian. Oke, saya Riko 13198-024 mau ngejelasin. Nah, ini soalnya saya kutip dari buku Munson ya. Jadi ceritanya itu ada suatu wadah yang sangat besar, kemudian airnya mengalir keluar, kemudian diberikan pompa supaya air yang keluar melalui nozzle itu kecepatannya tinggi. Nah, yang diketahui itu ada daya dari pompa ke air, kemudian ada flow rate-nya, Q-nya, ada F-nya dianggap segitu 0,016 sama abaikan minor loss-nya. Yang ditanya itu flow rate kalau misalnya pompanya itu dilepas, kira-kira Q-nya bakal berapa? Nah, asumsinya mungkin bisa dibaca sendiri, itu P1 sama P2 dianggap 0 karena kita anggap jadi gauge saja. Kemudian yang pertama kita cari itu head pump-nya. Head pump. Nah, head pump itu kira-kira rumusnya itu daya sama dengan gamma dikali delta V dikali HP. Nah, delta V ini itu Q ya, jadi 0,04 gamma rho kali G. Nah, HP yang mau kita cari. Setelah kita masukin rumusnya, kita dapat HP sama dengan 63,71. Kemudian kita mencari kecepatan di nozzle. Kecepatan di nozzle itu ya Q sama dengan A2 dikali V2. Nah, V2-nya ya udah tinggal dibagi aja kan. Q per Pi per 4 kali D2 kuadrat, di mana D2-nya sendiri udah ada dari soal. Kita dapat kecepatannya itu 31,83 meter per second yang keluar dari nozzle. Kemudian cari head loss. Head loss sendiri karena tadi yang minornya diabaikan, jadi kita cuma pakai head loss yang mayor ya. Nah, itu dari rumus buku Munson udah ada, yaitu F dikali L per D kali V kuadrat per 2G. Di sini pakainya yang V1 ya, jadi V1 itu Q per A1. Kenapa pakainya yang V1? Karena dia kan airnya mengalirnya sepanjang selang yang diameternya itu 0,06, bukan di nozzle-nya mengalirnya. Makanya pakainya yang V1. Dapatlah head loss 81,52. Terus kita masukin ke persamaan Bernoulli. Nah, dari persamaan Bernoulli ini kan yang kita nggak ketahui itu Z1 kurang Z2, yaitu ketinggian antara titik 1 yang paling atas dari wadah itu sama Z2 yang di nozzle. Nah, kira-kira Z1 min Z2 kita bikin H, terus HP kan kita udah ada dari atas, HL juga udah ada, P2 juga udah ada kan dari atas. Nah, kira-kira kita bisa dapat H-nya itu sebesar 69,45 meter. Nah, terus yang terakhir kan tadi yang ditanya flow rate kalau pumpnya nggak ada kan. Nah, ini
kita anggap pumpnya itu kita lepas. Jadi di sini yang bedanya itu nggak ada head pumpnya aja. Cuma kita kan kalau misalnya pumpnya dilepas kan V2 sama V1-nya kan bakal berbeda dong, karena pumpnya nggak ada. Nah, makanya kita cari di sini dulu. Kira-kira Q atau flow rate yang baru itu kan Q sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di mana V1 berarti jadinya Q per A1, V2 jadinya Q per A2. Nah, makanya kita masukin aja di rumusnya. H sama dengan V2 kuadrat per 2G ditambah head loss FL per D kali V1 kuadrat per 2G. Ya udah tinggal F2 sama F1-nya aja kita ganti Q per A2 sama Q per A1. Kira-kira ntar dapat persamaan akhirnya tuh 9,45 sama dengan Q kuadrat ya dalam kurung ditambah sekian lah dari kita masukin angkanya. Terus akhirnya kita dapat deh Q sama dengan 0,029 meter pangkat 3 per sekund. Paling itu aja sih dari soal ini. Makasih.